Dasarnya kan gila. Setiap di kampung-kampung itu kan setiap RT itu ada musola dan masjid. Itu pakai semua tinggi sekali. Itu suaranya keras. Namun saya lihat di mana saja itu orang-orang itu pada sholat, tapi mendengar suara adzan yang keras itu kok cuek aja, tidak dihiraukan, tidak segera berbondong-bondong masuk masjid atau sholat. Itu saya rasa. Dan pertanyaan ini Pak, orang seperti itu termasuk golongan apa itu Pak? Yang kedua itu besok dari akhir itu apa yang masuk ya? Waalaikumsalam. Terima kasih atas pertanyaan. Yang pertama, itu golongan apa itu? Golongan Islam. Kan sholat. Kenapa kok mereka tidak ke masjid? Ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, karena mereka pikir berangkat ke masjid tidak wajib. Karena mereka pikir sholat berjamaah di masjid hukumnya apa? Tidak wajib. Loh, apa ada orang berpendapat seperti itu? Ada. Mereka berpendapat pergi ke masjid hukumnya sunnah. Itu kemungkinan yang pertama. Walaupun pendapat yang lebih kuat itu adalah pendapat yang mengatakan hukumnya apa? Wajib. Tapi memang ada ulama berpendapat seperti itu. Ya. Yang kedua, kemungkinannya karena sedang M. Sedang apa? M. Kenapa M? Males. Sedang males. Ya. Kalau sedang males gimana Ustaz sikap kita? Ya menasehati. Menasehati mereka, memotivasi mereka, terutama keluarga kita sendiri. Sehingga semua itu diawali dari diri kita dan keluarga kita. Jadi misal masing-masing dari kita berangkat ke masjid, berikut dengan keluarga kita, anak kita. Maka insya Allah lama-lama masjid itu akan ramai. Ya. Makanya kalau kita pengen meramaikan masjid, dimulai dari diri sendiri dan keluarga kita. Jangan tahu ya, saya di kampung, awal-awal datang merintis pondok di kampung itu. Yang sholat di masjid itu cuma satu orang. Kerja borongan betul. Yo adzan, yo qomat, yo imam, yo makmum, borongan tenan. Iya. Sekali ada yo kesebelasan. Ya, kesebelasan. Ya, cuma 2 orang. Dan itu bertahun-tahun, Pak. Bertahun-tahun. Jadi nggak cuma sebulan 2 bulan, bertahun-tahun, bertahan. Yo adzan, yo qomat, yo ngimami, yo sholat. Jadi makmum, bismillah. Tapi alhamdulillah, setelah sekian belas tahun, ramai. Alhamdulillah. Jadi harus ada yang mau merintis. Ya. Itu masih pas awal datang itu, ya Allah, kotor. Azan itu cuma terdengar di waktu maghrib tok. Maghrib tok. Iya. Duhur jangan pernah, jangan harap dengar apa? Tidak ada orang sholat itu. Makanya begitu awal datang gitu kan, ya azan zuhur pada opo ini. Sekarang Pak, sahut menyahut. Sahut menyahut. Di semua masjid, musola terdengar azan. Alhamdulillah. Ya. Baik. Ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, mereka masuk surga atau tidak Ustaz? Selama mereka muslim, akan masuk surga. Selama mereka apa? Muslim. Kecuali kalau dia nggak sholat sama sekali. Itu lain cerita. Kalau orang
sholat, tapi sholatnya di mana? Di rumah. Dia muslim. Dia muslim. Yang tidak muslim itu kalau dia enggak sholat sama sekali, belas di rumah, enggak di masjid apalagi. Itu baru bukan muslim. Selama dia masih sholat, walaupun sholatnya di rumah, dia masih muslim. Cuman apakah akan masuk surga langsung? Yo, nanti akan ditimbang sama Allah Azza wa Jalla. Antara dosa sama nopo? Pahalanya lebih berat mana? Ya. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa yang amal solehnya timbangannya lebih berat daripada dosa-dosanya, maka dia akan masuk ke dalam kehidupan yang sangat diridhoi. Maksudnya masuk ke mana? Surga. Berarti kebalikannya nopo? Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Begitu ditimbang ternyata lebih berat apanya? Dosa-dosanya. Fa ummuhu hawiyah. Maka kembalinya ke dalam hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Tahukah kalian apa itu hawiyah? Narun hamiyah. Masuk ke neraka. Begitu ditimbang-timbang antara dosa dan pahalanya lebih berat dosanya, maka masuk neraka. Tapi apakah masuk neraka akan seterusnya? Tergantung dia muslim atau bukan. Kalau dia muslim, maka ada saatnya dosanya sudah bersih, akan dikeluarin dan masukin ke surga. Tapi kalau dia kafir, maka khalidina fiha. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab maupun orang-orang musyrik, maka mereka akan masuk ke dalam neraka khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Itu kalau orang kafir. Kalau orang Islam akan masuk surga. Ya, akan masuk surga. Tapi bukan berarti gampangin ya. Loh, enggak apa-apa masuk neraka, ntar juga masuk surga. Enggak apa-apa? Apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Neraka tuh panas banget tuh. Mungkin kita kena lilin aja enggak kuat kok. Lilin. Coba jenengan nyalain lilin terus tangannya diapain? Dideketin. Kuat. Lilin itu enggak ada apa-apa. Neraka itu 70 kali lipat panasnya api dunia. Kalau jenengan pernah melihat api biru itu, yang katanya panas banget itu nggak ada apa-apanya. Apalagi lilin. Itu masih 70 kali lipat lagi. Nauzubillah min dzalik. Nggak akan kuat kita. Makanya jangan, nggak apa-apa. Paling cuma sehari. Sehari itu sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun, bayangkan. Ngeri banget. Makanya jangan gampangin. Jangan nggak gampang.